Teman-teman, jujur saja ya, siapa di sini yang pernah berdoa, tapi rasanya nggak ada respon sama sekali? Kita sudah doa dengan serius, mungkin sampai nangis, sampai puasa, bahkan begadang, tapi rasanya hidup tetap berantakan. Masalah nggak kemana-mana, dan Tuhan terasa seperti sedang offline. Di momen-momen seperti itu, kita mulai bertanya dalam hati, Tuhan, dengar doaku nggak sih? Aku salah apa ya? Atau jangan-jangan doaku ini nggak penting ya? Kalau kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran yang sangat penting. Ketika doa terasa sunyi, iman tetap bisa bersuara. Keheningan Tuhan sering sekali bikin kita jadi overthinking. Kita kan hidup di generasi yang serba cepat. Chat dibalas, lama sedikit saja, sudah kepikiran macam-macam. Apalagi doa yang sudah kita naikkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi belum juga dijawab. Rasanya wajar kalau kita mulai goyah. Tapi, Alkitab justru menunjukkan bahwa sunyi atau keheningan bukanlah hal yang asing dalam perjalanan iman. Coba kita lihat Daud, seorang yang disebut dekat di hati Tuhan. Dia pun pernah merasa doanya tidak dijawab. Ayub, seorang yang benar di hadapan Tuhan, justru mengalami penderitaan yang luar biasa, tanpa ada penjelasan. Bahkan Yesus sendiri pernah berseru dari atas kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya apa? Artinya, orang beriman sekalipun bisa mengalami fase di mana doa terasa sunyi. Masalahnya adalah, kita sering salah kaprah. Kita mengira iman itu kuat hanya kalau Tuhan langsung menjawab doa kita dengan cepat. Padahal, iman yang sejati justru teruji dan terlihat saat Tuhan sepertinya belum menjawab. Tapi kita memilih untuk tetap percaya kepadanya. Iman itu bersuara bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tapi dengan sebuah keputusan. Keputusan untuk tetap berdoa, walaupun rasanya sudah capek. Keputusan untuk tetap datang kepada Tuhan, walaupun hati terasa kosong. Dan keputusan untuk tetap percaya, walaupun kita sama sekali nggak mengerti apa yang sedang terjadi. Seringkali, Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita, karena sebenarnya Dia sedang mengubah kita. Dia sedang membentuk karakter kita, melatih kesabaran kita, dan mendewasakan iman kita melalui proses penantian itu. Jadi, keheningan bukanlah tanda Tuhan menjauh dari kita. Justru, seringkali itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja lebih dalam di tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat saat ini. Teman-teman, kalau hari ini kamu sedang berada di fase doa yang terasa sunyi, saya mau bilang sekali lagi, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting dari itu, kamu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tuli. Dia tidak pernah terlambat, dan waktunya tidak pernah salah. Ketika doa terasa sunyi, mari biarkan iman kita yang tetap bersuara dan berkata, "Tuhan, aku mungkin belum melihat jawabanmu sekarang, tapi aku tetap percaya Engkau baik dan Engkau setia." Karena seringkali, jawaban terbesar dari Tuhan bukanlah datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam pribadi yang sedang Dia bentuk di dalam diri kita. Jadi, hari ini, saya mau ajak kita semua untuk melakukan 3 hal yang sederhana, tapi sangat nyata. Pertama, jangan berhenti berdoa. Walaupun rasanya hampa, walaupun gak ada feelingnya, tetap datang pada Tuhan. Ingat, doa bukan soal perasaan, tapi soal kesetiaan kita padanya. Kedua, tetap percaya di tengah proses. Berhenti mencoba menyimpulkan siapa Tuhan dari keadaan kita yang naik turun. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan di saat kita tidak melihat apa-apa. Dan yang ketiga, ucapkan iman dengan mulut kita. Minggu ini coba deh biasakan untuk berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap pegang kendali atas hidupku. Deklarasikan itu sampai hatimu percaya. Mari kita belajar bersama untuk berjalan dengan iman yang dewasa, iman yang tidak bergantung pada cepatnya jawaban doa, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena ketika doa terasa sunyi, iman kita tetap bersuara. Dan suara iman itu tidak akan pernah sial-sial di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.